Halo para penonton dimanapun kalian berada, selamat datang di channel Dango Inspirasi Uda Joni. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Kembali kita bersua dalam Dango Inspirasi Channel, sebuah channel yang fokus pada isu-isu pemberdayaan, khususnya pemberdayaan petani. Sobat-sobat pemberdayaan semua, hari ini kita kembali bersua mendiskusikan tentang pertanian, khususnya dalam konsep keagamaan. Sebelumnya kita sudah mendiskusikan tentang ketahanan pangan dalam sudut pandang agama. Nah, hari ini kita akan mendiskusikan tentang praktek nilai-nilai agama dalam bertani. Untuk itu di hadapan kita semua sudah hadir Ustadz Mulyadi Muslim SMA, dan ini akan kita diskusikan nanti bersama Ustadz. Selamat siang. Siang, Pak Tua. Sehat. Alhamdulillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke Pak Ustadz, kita melanjutkan diskusi kita sebelumnya tentang ketahanan pangan dalam sudut pandang. Ini kita agak lebih mempertajam. Artinya kegiatan ketahanan pangan sesungguhnya adalah kegiatan pertanian atau bertani. Ya. Nah ini yang akan kita diskusikan hari ini, khususnya bagaimana kita mengimplementasikan nilai-nilai agama dalam bertani. Itu pentingnya. Dan kalau kita lihat bertani itu kan sebuah aktivitas yang sudah temurun-temurun kita lakukan dan sudah menjadi kebudayaan kita. Ya. Dan tentu ada nilai-nilai agama mulai dari mulai bertanam sampai pada panen, dan juga pasca panennya seperti apa. Tapi kalau kita juga memperkerjakan orang, ini yang akan kita diskusikan khususnya tentang bagaimana kita prakteknya. Nah, oke, Ustaz silakan Ya. Pendapatnya. Kita mulai dari apa dulu ya? Saat bertani, akan bertani itu seperti apa? Implementasi atau prakteknya. Silakan Ustaz. Baik, terima kasih pemirsa Dango Inspirasi dimanapun berada. Alhamdulillah kita bisa bertemu lagi. Dan temanya tema yang sangat menarik. Kenapa? Karena kita ini adalah petani. Kita jadi orang petani karena orang tua kita petani. Maka kita harus bangga jadi petani. Ya. Nah, dari sudut pandang agama, kalau kita masih ingat dengan penjelasan saya sebelumnya bahwa semua aktivitas kita ini harus dikaitkan secara vertikal kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bahwa yang kita urus ini adalah urusan perut, ya, mencari rezeki. Nah, salah satunya adalah dengan bercocok tanam atau bertani. Ujung-ujungnya kan akan kita makan atau hasil panen kita jual nanti untuk kebutuhan pokok kita. Dan juga untuk orang lain. Untuk orang lain, ya. Nah, maka semangatnya itu adalah apa yang kita kerjakan. Ini sebenarnya bukan untuk petani saja, semua pekerjaan kita, ya, semua profesinya sama. Apa yang kita kerjakan, pertama harus kita niatkan untuk mencari ridho Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka niatnya adalah ikhlas, menjadikan kebutuhan duniawi ini bernilai ibadah. Nah, dalam hadis Nabi mengatakan innamal a'malu binniyat wa innamal likulli imri'in ma nawa. Segala sesuatu tergantung niat. Jadi kalau orang niatnya hanya untuk bercocok tanam, niatnya supaya dapat panen yang banyak, udah segitunya dia dapat. Syukur-syukur kalau tidak ada hama, nggak ada hambatan gitu. Tapi kalau dia niatkan dia menjadi petani, menanam sesuatu untuk kebutuhan pokoknya, untuk menyekolahkan anaknya, untuk dia hidupnya, yang semua itu dalam rangka untuk mentaati Allah, oh itu besar pahalanya. Dia perbuatan biasa, rutinitas, tapi diniatkan untuk mencari ridho Allah, maka dia bernilai ibadah. Ini bertani yang juga tidak hanya memenuhi kebutuhan sendiri, tapi juga Dia nilai ibadah. Kenapa? Karena ibadah itu dalam kajian ulama fikih ada namanya mahdhah, ada ghairu mahdhah. Kalau mahdhah ini yang sakral, sholat, puasa, haji, zakat itu sakral. Tapi aktivitas kita, urusan dunia ini, selama itu bukan perbuatan yang terlarang, artinya perbuatan itu mubah, boleh, tidak melanggar syariat, kita niatkan ibadah, maka dia bernilai ibadah. jadi niat terbaik itu seperti apa itu? Nah, yes, dalam hati kita bilang sengaja aku bercocok tanam, sengaja aku menjadi petani, sengaja aku menanam bibit ini untuk memenuhi kebutuhan hidup. Nah,
kebutuhan anak dan istri untuk taat kepada ya Allah. Nah, nilainya ibadah. Dan itu penting sekali berniat. Penting. Kenapa? Karena dia menjadi penentu. Ada nggak nilai keagamaannya? Ada nggak nilai akhiratnya? Ada nggak pahala akhirat? Jadi orang kadang ini dia bercocok tanam pagi atau dia ke sawah pagi, nggak kepikiran dia pokoknya urusan pagi kalau udah terbit matahari ke sawah dan sudah sore pulang. Ya, itu yang dia dapat. Tapi coba kalau dia niatkan untuk beribadah, untuk mencari ridha Allah, dapat pahala akhiratnya. Kalau waktu yang terbaik untuk berniat ini Ketika akan memulai pekerjaan, memulai pekerjaan dia pasang niat. Bismillah, saya bercocok tanam, saya membajak. Dengan membaca Bismillah, mengharap ridho Allah, maka dia bernilai. Kenapa? Kebayang? Agama mana yang mengajarkan makanlah, minumlah dari makanan minuman yang halal? Nggak ada, kecuali agama Islam. Kalau agama lain mungkin ada penjelasan yang penting sehat, bergizi gitu. Kalau kita nih halalan thayyiban, itu umat Islam di gitu. dalam konsep mendapatkan hasil yang halalan thayyiban ini. Bagaimana caranya? Tentu dimulai dari awal. Dia niatkan bercocok tanam, bertani dengan niat ikhlas mencari ridha Allah SWT. Kalau dia pasang niat seperti itu, maka dia tidak akan macam-macam, tidak akan mengambil hak orang lain, tidak akan menzolimi pekerjaannya. Kan ada juga orang dia lahannya banyak ya, pasti dia minta bantuan orang lain, diupahkan segala macam. Nah, kalau dia paham ini dipertanggungjawabkan di hadapan Allah, tidak mau dia menunda-nunda membayar upah. Artinya proses ini semuanya dikaitkan dengan agama, maka dia adalah ibadah. Mungkin ini yang banyak terjadi hari ini. Kita kelupaan berniat sebelum bertani ini ya. Karena dianggap itu hanya kebutuhan harian saja gitu. Kenapa ke sawah? Tidak dikaitkan dengan nilai ibadah tadi itu ya. Coba bayangkan, kalau nanti panennya berhasil, hasilnya bagus, panennya banyak, dijual, kebutuhan keluarga udah cukup dia jual, ternyata bisa untuk pergi haji itu umroh, kan luar biasa itu. Jadi urusan kita urusan dunia, tapi ada kaitannya dengan agama, makanya harus dipasang niat. Nah, apalagi misal nih, saya nih mengelola lahan ini, saya niatkan hasilnya ini nanti untuk bisa mengumrohkan, menghajikan orang tua saya. Oh, itu luar biasa itu. Jangankan itu kan, kita ini sebagai petani punya punya skill, punya keahlian bagaimana cara menanam padi yang betul secara teorinya ya kan. Bagaimana cara mengelola sawah ini airnya seimbang sehingga nanti hasilnya bagus. Dipelajari oleh orang itu adalah apa? Ilmu yang bermanfaat, sedekah jariah itu. Selama dipakai oleh orang teori itu mengalir pahalanya. Coba yang jadi jangan dikira yang bisa mendapatkan wakaf pahala jariah itu ustadz atau orang kaya saja. Petani juga banyak. Gara-gara kita mengajarkan bagaimana cara menanam yang betul, cara menanam tomat misalnya kan, bagaimana menanam cabai misalnya, dicontoh oleh orang lain, ternyata betul hasilnya bagus. Oh, pahalanya mengalir kayak gitu. Dan mungkin akan lebih baik lagi kalau ini berniat secara bersama-sama dalam sebuah itu luar biasa ya. Jadi niatkanlah segala sesuatunya itu karena ingin mendapat pahala ridho dari Allah, maka awali dengan bismillah. Jangan asal tanam saja, tidak ya. Alam ini dikuasai oleh Allah Subhanahu wa taala yang Maha memelihara Allah. Maka kita butuh bantuan pertolongan dari Allah. Nah, jadi jangan mengandalkan kehebatan ilmu kita udah mantap ya. Lalu kita bisa mengatur semua, tidak. Kehebatan itu milik Allah, kekuasaan itu milik Allah. Maka pastikan di awal kita memulai dengan niat ikhlas mencari Allah Subhanahu wa taala. Karena apa? Karena kita diperintah untuk mencari rezeki yang halal. Kalau mencari rezeki halal, niat itu juga harus ikhlas dari awal. Oke, itu saat akan memulai ini. Saat itu niat menjadi kunci Ya. satu kunci. Baik, sobat-sobat pemberdayaan, kita cukupkan diskusi kita hari ini. Nanti kita sambung lagi dengan tema yang sama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam.
video kami kali ini. Terima kasih sudah menonton. Jangan lupa untuk like, komen, dan subscribe untuk mengikuti perkembangan terbaru dari channel ini. Sampai jumpa di video selanjutnya.